Saya kaget ternyata sayuran ini luar biasa. Coba kita tanya sama klien kita satu ini, apa rahasianya? Ini namanya Pak Herman. Saya tidak punya rahasia khusus, Dok. Saya hanya rajin makan sayuran jenis ini setiap minggu, istri saya yang masak. Dokter akan bongkar lansia 69 tahun sehat tanpa obat. Rahasianya cuma 4 sayur ini setiap minggu. Tekanan darah 120/80, jantung kuat. Tapi sebelum saya bongkar rahasianya, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan tulis pendapat Bapak, Ibu di kolom komentar. Bapak, Ibu yang terkasih, sekarang usianya berapa dan menonton dari kota mana? Silakan tulis di komentar. Semoga kita bisa saling menyapa dan saling mendoakan kebaikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin terdengar sederhana, namun bisa mengubah cara Bapak dan Ibu menjaga kesehatan jantung di usia 60 tahun ke atas. Beberapa waktu lalu saya menemukan sebuah fakta yang membuat saya benar-benar terdiam. Ternyata ada 4 jenis sayuran murah yang sering sekali kita lewati begitu saja di pasar. Padahal sayur-sayur ini memiliki peran besar dalam menjaga kelancaran peredaran darah dan membantu meringankan kerja jantung. Yang membuat saya semakin terkejut, manfaat sayur-sayur ini bukan hanya cerita dari orang tua zaman dulu, bukan pula mitos yang diwariskan dari mulut ke mulut, melainkan sudah dibuktikan melalui penelitian medis dari berbagai jurnal kedokteran internasional dan universitas ternama di dunia. Pertanyaannya sekarang, kalau manfaatnya sedemikian besar, mengapa informasi ini jarang dibicarakan secara jelas, terutama kepada para lansia? Kalau Bapak dan Ibu peduli dengan kesehatan jantung dan ingin aliran darah tetap lancar di masa tua, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk menyimak video ini dengan saksama. Karena apa yang akan saya jelaskan bisa menjadi langkah kecil yang membawa dampak besar bagi kualitas hidup Bapak dan Ibu. Cerita ini bermula dari seorang pasien saya yang datang kontrol rutin beberapa waktu lalu. Namanya Pak Herman. Usia beliau 66 tahun. Saat saya membuka hasil pemeriksaannya, saya sempat mengernyitkan dahi. Bukan karena hasilnya buruk, justru karena hasilnya sangat baik. Tekanan darah beliau stabil, detak jantungnya teratur dan kuat. Dan yang paling membuat saya heran, beliau tidak mengonsumsi banyak obat. Biasanya di usia seperti itu, pasien sudah harus minum beberapa jenis obat setiap hari, pagi, siang, dan malam. Namun Pak Herman berbeda. Saat saya tanyakan apa yang beliau lakukan selama ini, apakah ada terapi khusus atau obat tertentu yang rutin dikonsumsi, beliau hanya tersenyum santai. Beliau berkata, "Dokter, saya tidak punya rahasia khusus. Saya hanya rajin makan 4 jenis sayur ini setiap minggu. Istri saya yang memasakkan." Jawaban itu membuat saya terdiam sejenak. Dalam hati saya bertanya, masa ia hanya dengan sayur kondisi jantung dan pembuluh darah bisa sebaik ini di usia hampir 70 tahun? Awalnya saya mengira beliau hanya merendah atau mungkin bercanda, namun rasa penasaran saya tidak bisa saya abaikan. Malam itu, sepulang dari praktik, saya membuka kembali berbagai jurnal penelitian terbaru tentang hubungan antara sayuran dan kesehatan jantung serta pembuluh darah. Dan Bapak Ibu, apa yang saya temukan benar-benar membuka mata saya. Ternyata memang ada jenis sayuran tertentu yang mampu membantu melebarkan pembuluh darah, mengurangi kekakuan dinding pembuluh, dan membantu jantung bekerja lebih ringan. Semua ini bukan sekadar teori, tetapi sudah dibuktikan melalui penelitian ilmiah yang dilakukan dengan metode serius dan melibatkan ribuan peserta. Saya paham, mungkin sebagian Bapak dan Ibu sekarang berpikir ini terdengar terlalu bagus. Untuk menjadi kenyataan, sayur murah di pasar bisa membantu jantung. Kedengarannya seperti iklan yang sering kita dengar di televisi. Namun, saya ingin menegaskan satu hal. Di video ini, saya tidak menjual apapun. Saya tidak menawarkan produk. Saya hanya ingin berbagi pengetahuan yang menurut saya sangat penting, terutama bagi para lansia di Indonesia. Semua yang saya sampaikan berdasarkan data medis, bukan karangan, bukan asumsi, dan bukan janji kosong. Sekarang mari kita bicara tentang kenyataan yang sering tidak kita sadari setelah usia 60 tahun. Tubuh kita sudah bekerja tanpa henti selama puluhan tahun, siang dan malam tanpa pernah benar-benar berhenti.
Coba Bapak dan Ibu bayangkan sebuah selang air di rumah yang digunakan terus-menerus selama 60 tahun. Apa yang akan terjadi? Pasti akan ada bagian yang mengeras, ada kerak yang menempel di dalamnya, ada bagian yang menyempit dan aliran air tidak lagi selancar dulu. Begitu pula dengan pembuluh darah kita. Setelah puluhan tahun memompa darah ke seluruh tubuh, pembuluh darah mulai kehilangan kelenturannya. Dindingnya menebal dan alirannya menjadi lebih sempit. Dalam dunia medis, kondisi ini dikenal sebagai pengerasan pembuluh darah. Ketika pembuluh darah mengeras dan menyempit, jantung harus bekerja lebih keras untuk mendorong darah ke seluruh tubuh. Bayangkan Bapak dan Ibu harus meniup balon melalui lubang yang sangat kecil. Pasti membutuhkan tenaga ekstra. Begitu pula jantung. Lama-kelamaan jantung bisa kelelahan. Tekanan darah meningkat dan risiko serangan jantung serta stroke pun ikut naik. Inilah yang sering saya temui di praktik sehari-hari. Banyak lansia yang sudah rutin minum obat, sudah rajin kontrol ke dokter, namun masih sering mengeluh. Badan terasa cepat lelah, kaki sering kesemutan, terutama saat malam hari. Jantung kadang berdebar tanpa sebab jelas. Napas terasa berat meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Dalam banyak kasus, obat yang diminum sebenarnya sudah tepat. Dosisnya juga sudah sesuai. Namun, ada satu hal penting yang sering terlupakan, yaitu makanan yang dikonsumsi setiap hari. Obat membantu menjaga kondisi agar tidak semakin memburuk. Namun makanan yang tepat membantu proses perbaikan dari dalam. Kombinasi keduanya yang membuat perbedaan besar. Inilah yang membedakan antara lansia yang tetap aktif dan bugar hingga usia 80 atau 90 tahun dengan lansia yang hidupnya sangat bergantung pada obat. Di video ini, saya akan membahas 4 jenis sayuran sederhana yang mudah ditemukan dan harganya terjangkau. Saya akan menjelaskan mengapa sayur-sayur ini bermanfaat bagi jantung, apa kandungan penting di dalamnya, dan bagaimana cara mengolahnya agar manfaatnya tidak hilang. Namun sebelum masuk ke pembahasan satu persatu, Bapak dan Ibu perlu memahami satu hal penting. Mengapa sayuran tertentu bisa membantu melancarkan peredaran darah dan meringankan kerja jantung? Pemahaman ini penting agar Bapak dan Ibu tidak sekedar ikut-ikutan, tetapi benar-benar mengerti. Alasannya di dalam tubuh kita ada satu zat penting yang berperan besar dalam kesehatan pembuluh darah. Zat ini berfungsi untuk membantu pembuluh darah tetap lentur dan terbuka dengan baik. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, produksi zat ini di dalam tubuh menurun. Akibatnya, pembuluh darah lebih mudah menyempit dan jantung harus bekerja lebih keras. Kabar baiknya, produksi zat ini bisa dibantu melalui makanan tertentu, terutama dari jenis sayuran tertentu. Dan inilah yang akan kita bahas secara perlahan dan mudah dipahami di bagian selanjutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, yaitu pembahasan 4 sayuran murah yang bisa membantu jantung bekerja lebih ringan dan membantu aliran darah tetap lancar di usia 60 tahun ke atas. Namun sebelum saya sebutkan satu persatu, saya ingin Bapak dan Ibu mengingat kembali penjelasan sebelumnya bahwa pembuluh darah kita seiring usia cenderung menjadi lebih kaku dan lebih sempit sehingga jantung harus bekerja lebih keras. Lalu saya tadi mengatakan ada satu zat penting di dalam tubuh yang sangat membantu pembuluh darah tetap terbuka dan lentur. Zat itu bernama nitrat oksida. Nitrat oksida berfungsi seperti pembuka jalan. Ia membantu pembuluh darah melebar sehingga darah bisa mengalir lebih lancar. Membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, termasuk jantung dan otak. Masalahnya setelah usia 60 tahun produksi nitrat oksida di dalam tubuh umumnya menurun. Dan inilah salah satu alasan mengapa tekanan darah tinggi lebih sering muncul pada lansia. Kabar baiknya, tubuh kita bisa dibantu untuk memproduksi nitrat oksida dengan cara mengonsumsi makanan yang kaya nitrat alami dan juga kaya antioksidan. Dan 4 sayuran yang akan saya bahas memiliki 2 manfaat besar sekaligus. Pertama, membantu pelebaran pembuluh darah. Kedua, membantu melindungi dinding pembuluh darah dari kerusakan perlahan yang terjadi bertahun-tahun. Sekarang kita mulai dari sayur yang pertama. Sayur pertama ini belum terlalu populer di rumah tangga Indonesia karena sebagian orang masih bingung cara mengolahnya dan sebagian lagi merasa rasanya aneh.
Bentuknya bulat seperti umbi, warnanya merah keunguan. Rasanya sedikit manis, namun ada rasa tanah yang khas. Bapak dan Ibu, sayur ini adalah bat merah. Saya ingin Bapak dan Ibu tidak meremehkan bit merah, karena bit merah termasuk salah satu sayuran dengan kandungan nitrat alami tertinggi dibandingkan banyak sayuran lain. Saat Bapak dan Ibu mengonsumsi bit merah, nitrat alami di dalamnya akan diubah tubuh menjadi nitrat oksida yang membantu pembuluh darah melebar. Ketika pembuluh darah melebar, jantung tidak perlu memompa terlalu kuat. Tekanan darah lebih mudah turun dan aliran darah menjadi lebih ringan. Ada penelitian yang menunjukkan konsumsi bit merah secara rutin dapat membantu menurunkan tekanan darah dalam beberapa minggu pada sebagian orang. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya, kalau turunnya hanya sedikit, apakah ada manfaatnya? Bapak dan Ibu, dalam dunia tekanan darah turun beberapa angka saja bisa berarti pengurangan risiko komplikasi jika dilakukan konsisten dan dibarengi pola makan yang benar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengkonsumsi bit merah agar manfaatnya optimal dan aman untuk lansia? Cara termudah adalah dibuat minuman. Kupas bit merah, potong kecil-kecil, lalu blender dengan sedikit air. Kalau rasanya kurang nyaman, Bapak dan Ibu boleh menambahkan 1 buah apel atau 1 sendok madu untuk membantu rasa menjadi lebih ringan. Minum 1 gelas kecil sekali sehari atau 3-4 kali seminggu sudah cukup. Yang penting konsisten. Jika Bapak dan Ibu tidak suka minuman, bit merah juga bisa dikukus hingga empuk. Lalu dimakan sebagai campuran salad dengan perasaan lemon atau dengan sedikit minyak yang sehat. Yang perlu Bapak dan Ibu hindari adalah merebus terlalu lama karena banyak zat yang larut dan akhirnya terbuang bersama air rebusan. Ada satu hal yang sering membuat orang panik setelah makan bat merah. Air kencing atau buang air besar kadang menjadi kemerahan. Bapak dan Ibu, ini biasanya bukan darah. Ini efek pigmen alami dari bat merah yang warnanya memang kuat. Jadi tidak perlu panik. Namun kalau Bapak dan Ibu memiliki keluhan tertentu, misalnya nyeri saat buang air kecil atau ada gejala lain yang tidak biasa, silakan konsultasikan ke dokter agar lebih aman. Sekarang kita masuk ke sayur kedua. Sayur kedua ini sangat dekat dengan kita. Harganya murah, mudah ditemukan, dan cara memasaknya sederhana. Namun, justru karena terlalu umum, banyak orang meremehkan kekuatan sayur ini. Bapak dan Ibu, sayur kedua adalah bayam. Bayam memiliki beberapa kandungan penting yang sangat dibutuhkan oleh sistem jantung dan pembuluh darah. Pertama, bayam kaya kalium. Kalium membantu menyeimbangkan efek garam di dalam tubuh dan membantu tekanan darah lebih stabil. Kedua, bayam kaya magnesium. Magnesium membantu otot-otot tubuh, termasuk otot jantung bekerja lebih rileks dan teratur. Ketiga, bayam juga mengandung nitrat alami yang membantu pembentukan nitrat oksida. Walaupun tidak setinggi bit merah, namun tetap bermanfaat. Lalu bagaimana cara mengonsumsi bayam supaya manfaatnya tidak hilang? Ini bagian yang sering salah dilakukan. Banyak orang memasak bayam terlalu lama, bahkan sampai lembek sekali. Padahal semakin lama dimasak, semakin banyak nutrisi penting yang rusak atau larut ke air. Cara terbaik adalah memasak sebentar. Bapak dan Ibu bisa mengukus bayam 3-5 menit saja sampai layu, atau menumis cepat 2-3 menit saja. Kalau Bapak dan Ibu membuat sup bayam, masukkan bayamnya paling akhir menjelang matang agar tidak terlalu lama terkena panas. Untuk frekuensi, bayam bisa dikonsumsi 3-4 kali seminggu dalam porsi wajar. Namun ada catatan penting untuk Bapak dan Ibu yang punya riwayat gangguan ginjal atau batu ginjal, atau yang sering mengalami masalah asam urat tinggi. Bayam mengandung oksalat. Bukan berarti bayam tidak boleh sama sekali. Namun bagi sebagian orang perlu dibatasi porsinya dan perlu konsultasi terlebih dahulu agar lebih aman. Sekarang kita masuk ke sayur ketiga. Sayur ketiga ini sering dianggap hanya pelengkap. Hanya diberi sedikit di atas makanan, lalu sisanya dibuang. Padahal sayur ini memiliki senyawa aktif yang menarik untuk pembuluh darah. Sayur ketiga adalah seledri. Seledri mengandung senyawa alami yang membantu pembuluh darah lebih rileks sehingga aliran darah lebih lancar.
Pada sebagian orang, konsumsi seledri secara rutin dapat membantu menjaga tekanan darah lebih stabil. Bagaimana cara mengonsumsi seledri yang paling mudah untuk lansia? Cara pertama, seledri dijadikan minuman. Ambil beberapa batang seledri, cuci bersih, lalu blender dengan sedikit air. Jika rasanya terlalu kuat, campurkan dengan mentimun agar lebih segar atau tambahkan sedikit madu kalau ingin lebih mudah diterima lidah. Minum dalam porsi kecil. Tidak perlu berlebihan. Yang penting konsisten. Cara kedua, seledri bisa dimakan sebagai lalapan atau dicampur ke dalam makanan. Namun sebaiknya jangan hanya sedikit kalau memang tujuan bapak dan ibu ingin mendapatkan manfaatnya. Ada hal penting yang perlu bapak dan ibu ketahui. Seledri dapat membuat tubuh lebih sering buang air kecil, karena sifatnya membantu pembuangan cairan. Bagi sebagian orang, ini justru mendukung kontrol tekanan darah. Namun, pastikan bapak dan ibu tetap minum air putih cukup agar tidak kekurangan cairan. Sekarang kita masuk ke sayur keempat. Dan ini adalah sayur yang sering dilewatkan karena dianggap tidak enak atau terlalu asing di lidah. Namun, sayur ini memiliki kandungan yang sangat baik untuk kesehatan pembuluh darah. Sayur keempat adalah brokoli. Brokoli dikenal kaya senyawa pelindung yang membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh. Bapak dan ibu perlu tahu, peradangan kronis adalah salah satu pemicu utama kerusakan pembuluh darah yang terjadi perlahan selama bertahun-tahun. Jika peradangan terus dibiarkan, dinding pembuluh darah lebih mudah rusak dan risiko penyakit jantung pun meningkat. Dengan konsumsi makanan yang membantu menekan peradangan, kita membantu pembuluh darah lebih terlindungi. Selain itu, brokoli kaya serat yang membantu mengendalikan kolesterol dan kaya vitamin tertentu yang mendukung kesehatan darah. Namun, cara memasaknya harus benar. Jangan memasak brokoli terlalu lama karena kandungan pentingnya bisa rusak. Cara terbaik adalah mengukus 3-5 menit hingga warnanya hijau cerah dan teksturnya masih sedikit renyah. Bapak dan ibu bisa mengolah brokoli dengan cara sederhana. Bisa dikukus lalu diberi bumbu ringan atau ditumis cepat dengan bawang putih. Frekuensi 2-3 kali seminggu sudah sangat baik. Namun ada catatan penting untuk bapak dan ibu yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Brokoli mengandung vitamin tertentu yang pada beberapa kondisi perlu dipantau agar tidak mengganggu terapi. Bukan berarti tidak boleh makan brokoli, namun sebaiknya dibicarakan dengan dokter agar porsinya tepat dan aman. Bapak dan ibu, 4 sayuran ini sebenarnya sederhana, tidak mahal, dan bisa didapatkan di banyak tempat. Sekarang saya ingin bapak dan ibu mengingat bahwa kunci keberhasilan bukan makan banyak sekali dalam satu hari. Kuncinya adalah konsisten. Lebih baik makan sedikit namun rutin daripada makan banyak lalu berhenti berbulan-bulan. Mulailah dari yang paling mudah. Misalnya bayam dulu atau seledri. Lalu pelan-pelan tambah brokoli, dan jika memungkinkan coba bat merah. Di bagian berikutnya, saya akan membahas kesalahan-kesalahan fatal yang sering dilakukan lansia saat mengonsumsi sayuran. Kesalahan yang kelihatannya sepele namun bisa membuat manfaat sayur hilang sama sekali. Dan saya juga akan jelaskan pola makan sederhana yang membantu obat bekerja lebih baik tanpa membuat bapak dan ibu tersiksa. Bapak dan ibu yang saya hormati, kita sudah membahas 4 jenis sayuran yang dapat membantu menjaga kelancaran peredaran darah dan meringankan kerja jantung di usia 60 tahun ke atas. Namun, ada satu hal yang sangat penting dan sering sekali terlewat, yaitu cara mengonsumsi sayur-sayuran tersebut. Saya sering menemukan di praktik banyak lansia sudah berusaha makan sayur. Namun manfaat yang dirasakan sangat minim. Bahkan ada yang sama sekali tidak terasa. Setelah saya telusuri, masalahnya bukan pada sayurnya, melainkan pada cara mengolah dan cara mengonsumsinya. Di bagian ini, saya ingin membahas beberapa kesalahan fatal yang sering dilakukan dan tanpa disadari membuat semua manfaat sayur menjadi sia-sia. Kesalahan pertama adalah memasak sayur terlalu lama. Banyak orang berpikir semakin lama sayur dimasak semakin matang dan semakin aman. Padahal pada kenyataannya, memasak sayur terlalu lama justru merusak kandungan penting di dalamnya. Vitamin, mineral,
dan zat bermanfaat lainnya banyak yang rusak oleh panas berlebih atau larut ke dalam air rebusan. Akibatnya yang tersisa hanya serat dan rasa. Sementara manfaat utamanya sudah hilang. Untuk sayur seperti bayam, brokoli, dan seledri cukup dimasak sebentar hingga layu dan warnanya masih segar. Ingat, warna hijau yang cerah menandakan nutrisi masih terjaga. Warna yang terlalu pucat atau terlalu gelap menandakan sayur sudah terlalu lama dimasak. Kesalahan kedua adalah hanya makan sayur sesekali. Banyak lansia yang berkata, "Saya sudah makan sayur kemarin atau minggu lalu." Bapak dan Ibu, manfaat sayur untuk jantung tidak bekerja seperti obat pereda nyeri yang bisa langsung terasa dalam satu kali konsumsi. Manfaat sayur bekerja perlahan dan membutuhkan konsistensi. Lebih baik makan sayur dalam porsi wajar namun rutin setiap minggu daripada makan banyak sekali lalu berhenti lama. Tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan memanfaatkan zat-zat baik yang masuk secara teratur. Kesalahan ketiga adalah berharap sayur bekerja sendirian tanpa memperhatikan kebiasaan lain. Saya sering mendengar saya sudah rajin makan sayur tapi tekanan darah tetap tinggi. Setelah saya tanyakan lebih jauh, ternyata masih sering mengonsumsi makanan terlalu asin, makanan tinggi gula, dan jarang bergerak. Bapak dan Ibu, sayur membantu, namun tidak bisa bekerja sendirian. Kalau setiap hari masih mengonsumsi makanan tinggi garam, tinggi lemak jenuh, dan jarang bergerak, maka kerja sayur akan menjadi sangat berat. Ibarat membersihkan selang air, kalau setiap hari kotoran baru terus masuk, tentu hasilnya tidak maksimal. Kesalahan keempat adalah tidak memperhatikan kondisi tubuh masing-masing. Setiap orang memiliki kondisi yang berbeda. Ada yang punya riwayat gangguan ginjal, ada yang punya asam urat tinggi, ada yang mengonsumsi obat tertentu. Tidak semua sayur cocok dikonsumsi dalam jumlah besar oleh semua orang. Bukan berarti sayur berbahaya, tetapi perlu disesuaikan. Kalau Bapak dan Ibu punya penyakit tertentu dan ragu, tidak ada salahnya bertanya kepada dokter agar konsumsi sayur menjadi lebih aman dan memberikan manfaat maksimal. Sekarang saya ingin membantu Bapak dan Ibu dengan pola sederhana yang bisa diterapkan tanpa ribet. Pertama, tidak perlu langsung mengubah semua menu. Mulailah dari 1 atau 2 jenis sayur yang paling mudah didapat dan paling sering dimakan. Misalnya 3-4 kali seminggu makan bayam, 2 kali seminggu brokoli, dan sesekali seledri. Kalau sudah terbiasa, baru perlahan tambahkan sayur lainnya. Kedua, perhatikan cara memasak. Utamakan mengukus, menumis sebentar, atau merebus singkat. Hindari memasak terlalu lama dan hindari memanaskan ulang sayur berkali-kali. Ketiga, imbangi dengan kebiasaan sederhana lain. Minum air putih cukup, bergerak ringan setiap hari, dan batasi makanan terlalu asin. Dengan kombinasi sederhana ini, obat yang diminum jika memang diperlukan bisa bekerja lebih baik. Bapak dan Ibu, saya ingin menekankan satu hal penting. Tujuan kita bukan sekedar hidup lebih lama, tetapi hidup dengan kualitas yang baik. Bangun pagi dengan tubuh lebih ringan, berjalan tanpa cepat lelah, tidur lebih nyenyak, dan menjalani hari dengan lebih tenang. Semua itu tidak datang dari satu hal saja, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. 4 sayuran yang kita bahas hari ini adalah salah satu langkah kecil yang sangat terjangkau dan bisa dimulai oleh siapa saja. Mengajak Bapak dan Ibu untuk mulai dari minggu ini. Tidak perlu sempurna, yang penting mulai. Sebelum saya akhiri video ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menuliskan di kolom komentar usia Bapak atau Ibu dan dari kota mana. Dengan begitu kita bisa saling mengenal dan saling menguatkan sebagai komunitas lansia yang ingin hidup lebih sehat dan bahagia. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga atau teman yang mungkin membutuhkan informasi ini. Saya Dr. Nugroho dari channel Konsultasi Lansia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan dan kekuatan. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam sehat, salam bahagia.